Halo, kali ini saya akan membahas film yang menjadi awal mula terbentuknya organisasi yang bernama The Kingsman. Berlatar di Afrika Selatan pada tahun 1902, ada sebuah rombongan palang merah yang ingin bertemu dengan Jenderal Kitcher. Thank you for coming. Dan ketika mempersilahkan rombongan untuk masuk, tiba-tiba kaki Mr. Oxford tertembak. Lalu istri Mr. Oxford yang bernama Emily juga tertembak ketika hendak berlari untuk melindungi anaknya yang bernama Conrad. Sebelum meninggal, Emily berpesan kepada suaminya untuk menjaga anak mereka dan menjauhkannya dari perang. 12 tahun kemudian, Conrad telah dewasa bersama dengan ayahnya. Dan ketika berjalan, Mr. Oxford meminta salah satu pelayannya yang bernama Polly untuk datang ke ruangannya. Lalu kemudian, Polly bertemu dengan Mr. Oxford di ruangannya. Polly ternyata adalah asisten pribadi Mr. Oxford yang mengatur setiap jadwal dan membantunya. Sementara itu, di halaman Conrad sedang berlatih pisau bersama Shola. Lalu Polly menghentikan mereka karena akan ada jadwal untuk Conrad. Kemudian Conrad bersama ayahnya datang ke toko Kingsman dan Conrad mencoba pakaian rapi, namun dia tidak menyukainya. I might get more use out of a shooting suit or a... Mr. Oxford dapat memahaminya lalu menceritakan tentang leluhur mereka kepada Conrad. Tiba-tiba mereka bertemu Kitcher dan pengawal pribadinya yang bernama Morton. Kitcher mengajak Oxford untuk berbicara di ruangan lain, di mana Kitcher meminta Oxford untuk mengawal Ferdinand dari Austria selama kunjungannya di Inggris. I need you to do me a small favor. Lalu Morton yang sangat ingin membantu Conrad untuk menjadi tentara. Di sisi lain, seorang yang bernama Rasputin terlambat dalam rapat perkumpulan yang dipimpin seorang dengan sebutan Gembala. Dalam rapat ini, Gembala meminta salah satu anggotanya untuk membunuh Ferdinand. Lalu seorang dari Gembala melempar bom ke arah kendaraan Ferdinand yang sedang melintas. Namun berhasil digagalkan oleh Conrad. Dari kejadian itu, Oxford berkata bahwa ia tak seharusnya mengajak anaknya. Tapi Conrad meyakinkan bahwa ia bisa menjaga dirinya sendiri. Pada saat anggota Gembala hendak bunuh diri karena gagal, tiba-tiba kendaraan Ferdinand melintas tepat di depannya. Ia pun kemudian menggunakan kesempatan itu untuk menembak Ferdinand beserta istrinya. Lalu di kereta, Oxford langsung menghubungkan perkataan Kitcher dengan kejadian ini, yang dapat memicu konflik masa kecil antara ketiga negara yaitu Inggris, Jerman, dan Rusia. Menanggapi pembunuhan Ferdinand, seorang anggota Gembala menghasut Kaisar Wilhelm Jerman untuk membantu Austria menyerang Siberia yang dilindungi oleh Nicholas dari Rusia. Dan perang pun terjadi antara Rusia dan Jerman, di mana George dari Inggris akhirnya menjadi sekutu Rusia untuk melawan Jerman. Gembala yang berdarah Skotlandia ternyata menyimpan kebencian terhadap Inggris. Ia memerintahkan Rasputin untuk segera menggulingkan kekuasaan Inggris. Di sisi lain, Conrad berniat menjadi tentara, tetapi Oxford tidak ingin dia mengikuti perang. Lalu Oxford bercerita ia telah mengikuti banyak perang hanya untuk membunuh orang lain demi negaranya masing-masing. Di Rusia, Rasputin meracuni putra Nicholas dengan opium
untuk mempengaruhi Rusia agar mundur dari peperangan. Dan hal itu diketahui oleh Felix, sepupu dari Conrad. Lalu Oxford yang tidak ingin Conrad terlibat perang, datang meminta Conrad untuk segera pulang. Conrad, we're leaving. Kemudian beralih pada Kitcher yang berada di kapal, dan secara tiba-tiba kapal yang dinaiki Kitcher diserang oleh kapal selam dan akhirnya tenggelam. Ketika mengetahui kabar Kitcher telah tewas, Oxford memutuskan untuk memberitahu Conrad tentang rahasia yang selama ini dia lakukan, di mana keluarga Oxford merupakan intelijen kepercayaan Inggris dan memiliki banyak agensi yang tersebar di seluruh dunia. While British intelligence. Lalu mereka pun membahas untuk rencana selanjutnya, di mana petunjuk awal mereka ketika Oxford memeriksa Gavrilo yang telah membunuh Ferdinand memiliki cincin yang unik. Dan agen mereka yang menyamar menjadi pelayan Rasputin menemukan cincin yang sama dengan milik Gavrilo. Dari rangkaian tersebut, mereka memutuskan untuk melenyapkan Rasputin. To save millions. Mereka pun memulai aksinya pada pesta Natal yang akan dihadiri Rasputin, dengan rencana memberikan kue yang berisi racun. Kemudian Oxford pun berhasil membuat Rasputin memakan kue yang beracun tersebut. Tetapi Rasputin ternyata mengetahui kue tersebut beracun dan kemudian menyerang Oxford. Shola dan Conrad yang mengetahui itu pun masuk membantu Oxford dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Shola yang beradu pedang pun harus kalah dan Conrad yang mencoba membantu pun juga gagal. Lalu Oxford berhasil menjatuhkan Rasputin yang kemudian mati ditembak oleh Polly. Di sisi lain, gembala yang marah karena kematian Rasputin pun menugaskan Kamerat untuk menggantikan Rasputin. Di perjalanan kereta, mereka merayakan ulang tahun Conrad dan juga keberhasilan misi mereka. Pada momen itu, Conrad meminta izin masuk tentara, tetapi Oxford tetap tidak mengizinkannya. Conrad yang bertekad pun akhirnya dapat bergabung menjadi tentara. Kemudian, Caesar Wilhelm yang khawatir Amerika akan ikut perang membantu Inggris, meminta Kanselir Zimmermann mengirimkan pesan dengan kode telegram tingkat tinggi. Di mana setiap pihak mencoba memecahkan kode itu. Lalu Polly yang juga ikut mencoba memecahkan kode tersebut sementara Conrad dalam pendidikan tentara. Akhirnya Polly berhasil memecahkan kode itu yang berisi Caesar Wilhelm meminta bantuan kepada Meksiko untuk menyerang Amerika. Oxford pun menyampaikan pesan itu kepada Raja George yang artinya Jerman tak jadi menyerang Inggris. Orlando, you know how many boys' lives you've saved with this telegram. Di sisi lain, Conrad yang bersiap mengikuti perang ternyata ditugaskan kembali ke London. Karena hal itu, Conrad bertukar posisi dengan Reed agar bisa turun ke medan perang. Lalu Reed pun datang menemui Oxford di kediamannya untuk menyampaikan pesan dari Conrad, di mana Conrad bertukar posisi dengan Reed dan akan mengikuti perang. Di pertempuran pertamanya, Conrad bersama 6 orang pasukan mencoba menemui mata-mata Inggris yang terjebak di tengah pertempuran. Pada saat mereka melakukan misi penyelamatan itu, mereka bertemu dengan pasukan musuh, lalu terjadi pertempuran menggunakan pisau agar tidak terjadi keributan. Namun akhirnya terjadi keributan karena tembakan oleh Komandan Conrad yang membuat kedua kubu saling menembak ke arah mereka. Conrad pun berlari hingga bertemu mata-mata Inggris yang terjebak dan mereka menunggu hingga pagi. Saat pagi tiba, Conrad berlari membawa mata-mata Inggris itu sambil dihujani tembakan oleh musuh. Mereka pun berhasil sampai dengan membawa pesan penting, namun mata-mata Inggris itu tewas. Conrad akan mendapat medali penghargaan, lalu kepala regu menanyakan namanya. Teman Reed yang mendengar Conrad menyebut nama sahabatnya menjadi curiga. Conrad adalah mata-mata musuh,
dan langsung menembak Conrad tepat di kepalanya. Hal itu pula yang disampaikan Reed kepada Oxford mengenai kematian Conrad demi negaranya. Seketika hancur lebur hati Oxford saat itu. Di hadapan semua orang, Oxford menyampaikan perasaannya, di mana mati membela negara hanyalah kebohongan besar. Sementara itu di Rusia, Raja Nicholas menyerahkan kekuasaannya kepada Kamerat. Di sisi lain, rencana Gembala telah gagal, dan Amerika pun ikut perang. Di saat Oxford larut dalam kesedihan anaknya, Raja George datang menyampaikan Inggris di ambang kehancuran, lalu memberikan medali penghargaan Conrad. Oxford pun kemudian sadar dan kembali melanjutkan misi mereka menuju kedutaan Amerika untuk menyampaikan Amerika untuk ikut dalam perang. Saat itu Oxford bertemu dengan wanita yang menggunakan cincin unik dan mereka pun bertarung. Setelah mengalahkan wanita itu, Oxford berhasil mengetahui markas mereka dan mulai merencanakan memasuki wilayah itu. Lalu saat masuk mereka harus bertarung melawan para penjaga. Setelah mengalahkan para penjaga, Oxford dan Shola pun akhirnya berhadapan dengan Gembala. Gembala itu ternyata adalah Morton, dan mereka pun saling bertarung hingga Morton pun kalah dan jatuh ke bawah tebing. Amerika pun akhirnya mengikuti perang melawan Jerman, dan Raja George pun berterima kasih atas keberhasilan Oxford, lalu mencoba menyerahkan mahkotanya kepada Oxford. Namun Oxford meminta semua petinggi bertemu di toko Kingsman, dan kemudian itulah di mana organisasi The Kingsman dimulai. Oke, sekian alur cerita dari The Kingsman.